Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, today we will learn about simple present tense. Dalam simple present tense ini kita biasanya menggunakan verb 1. Ini ya, mungkin teman-teman semua sudah ada yang sudah belajar ini. Nah, ini kita akan mengulasnya sedikit tentang simple present tense. And then what we learn in simple present tense, the first we will learn about the function atau fungsinya, and then the second we will learn about formula atau rumusnya, the third we will learn about examples. Nah, saya di sini akan memberikan contoh-contohnya, and then the last we will do exercise. I will give you this exercise in the last section. Okay, before we start the lesson, let's pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first function atau fungsinya. There are three functions here. The first, to tell about the experience in present times. Kita akan belajar menggunakan pengalaman menceritakan kejadian atau pengalaman di masa sekarang. Jadi kita menggunakannya simple present tense. And then the second, to tell about the general truth atau facts, untuk menceritakan kebenaran umum atau kenyataan. Jadi sesuatu yang nyata atau kebenaran umum itu adalah kebenaran yang diakui secara global dan tidak disangkal, gitu ya. Itu namanya kebenaran umum. And then the third, to tell about habits, also the daily activities, dan juga kegiatan yang berulang sehari-hari. Dalam simple present tense biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu atau time signal. Jadi semua tenses itu biasanya menggunakan time signal atau kata keterangan waktu. Di sini adalah every morning, setiap pagi, every day, setiap hari, dan ada every Sunday, setiap hari Minggu, dan sebagainya. Itu biasanya diikuti oleh every gitu ya. Tapi itu tidak selalu, karena ini biasanya untuk menceritakan suatu kata keterangan waktu untuk kegiatannya berulang atau habit saja. Oke, dalam simple present tense kita juga bisa menggunakan namanya verb of frequency atau kata keterangan intensitas. Seberapa sering kita melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, for example sini ada always, ini artinya selalu. Nah, ini biasanya selalu dilakukan, ini biasanya 100% dilakukan. Dan ada usually atau biasanya, ini sekitar 90% atau 90%. And then often atau sering, it's about 70%. And then sometimes, kalau kadang-kadang, ini sekitar 50% ya. Jadi kadang-kadang itu kan antara selalu dan tidak pernah. Kemudian ada seldom atau jarang, ini sekitar 20%. Ada rarely, ada 10%, dan terakhir ada never atau tidak pernah, ini 0%. There are two sentences in simple present tense. The first ada verbal, the second ada nominal. Dua kalimat ini biasanya terpisah dalam penggunaannya karena sedikit berbeda. Oke, langsung ke verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja verb atau menggunakannya action verb, ya, kata kerja. Contohnya adalah makan, minum, pergi, berlari, menendang, dan sebagainya. Itulah action verb, kata kerja yang kita lakukan atau beraksi di dalamnya. Nah, kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau menceritakan suatu aktivitas atau kegiatan, ya. Yang penting kita menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan, kita bisa menggunakan verbal sentence. Nah, ini yang untuk positif, sudah 3, positif, negatif, dan interrogatif seperti biasa. Nah, ini formulanya subject plus verb 1, dan kita bisa menambahkan s atau s plus object. Nah, for example di sini adalah ada kolom subject, ada kolom verb, ada kolom example. Nah, subject I, you, we, they yang ini kita menggunakannya verb 1 tanpa tambahan s atau is. Nah, kalau she, he, it, dan semua subjek tunggal itu menggunakannya verb
S atau IS, ada tambahan S atau IS nya. Nah, for example di sini adalah I read novel every evening. Saya membaca novel setiap malam. Ini read-nya tanpa S ya, tetap menggunakan verb 1. And then you always do your best. Ini tanpa tambahan keterangan waktu, tapi ada adverb of frequency-nya, always. We never go to France. Kita tidak pernah pergi ke Prancis. Dan never-nya, go-nya tanpa S atau IS. They go to school every day. Dia berangkat ke sekolah setiap hari. Ani and Dana usually play together. Nah, ini adalah usually-nya di sini. Ini ya. Jadi bisa menggunakan keterangan waktu atau adverb of frequency. And then yang bawah itu adalah verb S nih ya, makanya nah, untuk subjek she, he, it, dan subjek tunggal. For example, she seldom eats vegetable. Jadi ada it-nya itu ada S-nya karena subjeknya ada she. He cooks every morning. Ini ada S-nya juga. It has wings. Nah, kalau di sini menggunakannya has. The bird flies in the sky. The bird itu kan hewan. Ini sama saja dengan it ya. Nah, ini sama saja kita menggunakan verb S dengan S-nya. Oke, semoga paham sampai di sini. Nah, ada sedikit catatan. Ada perbedaan penggunaan has dan have. Kalau tadi kita menggunakan has ya contohnya. Nah, di sini bisa lihat kalau subjeknya itu I, you, we, they, itu menggunakannya have. Ini artinya mempunyai ya. Kalau di sini contohnya adalah we have an egg. Kita mempunyai sebutir telur. Nah, kalau she, he, it itu menggunakannya has. Sama saja mempunyai, artinya she has an egg. Jadi di sini sama penggunaannya. Kalau subjeknya we menggunakan have, kalau she menggunakannya has. Ini perbedaannya ya. Ingat, ini sering digunakan. And then we move to negative sentence. Dalam kalimat negatif kita menggunakan do not atau does not saja setelah subjek. Ini bersama seperti yang tadi ya. Nah, ini contohnya kalau I, misalkan I don't read novel every evening. Tambahkan don't saja setelah subjek. You juga sama, you don't know me. And then we don't go to France. They don't go to school every day. Ani and Dana don't play together. Jadi kalau ini menggunakannya don't ini ya. Ini kalau dipanjang itu do not. Tapi kalau disingkat itu jadinya don't. Seperti ini tulisannya. And then kalau yang bawah ini she, he, it dan semua subjek tunggal menggunakannya doesn't. She doesn't eat vegetable. He doesn't cook every morning. It doesn't have wings. The bird doesn't fly in the sky. Ini ya, tambahkan don't atau doesn't saja setelah subjek. Nah, tapi ada sedikit catatan. Dalam kalimat negatif setelah doesn't, kata has itu berubah menjadi have. Itu berlaku untuk semua subjek. Contohnya adalah she doesn't have money. Kalau positif itu adalah she has money, menggunakannya has. Tapi kalau negatif, she doesn't have money, kembali ke have lagi di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan penggunaan don't dan doesn't. Kalau don't itu kalau untuk subjek I, you, we, they, contohnya adalah I don't know. Ini menggunakannya don't. Nah, diikuti oleh verb 1 tanpa S atau IS. Ingat ya, setelah don't atau doesn't, yang tadinya ada S atau IS nya itu hilang gitu ya. Kalau subjek she, he, it itu menggunakannya doesn't. Sama diikuti oleh verb satu lagi tanpa S atau IS. Nah, contohnya sini adalah kalau kita bilang she cooks every morning. Nah, kalau pakai doesn't, she doesn't cook ya, S nya hilang, every morning. Verbal untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, kita rubah do atau does nya taruh di depan. Do itu subjek, do itu verb 1 plus objek. Ini ya. Jadi ini untuk yang interrogatif atau yang pertanyaan. Nah, for example di sini adalah I, misalkan do I smoke? Apakah saya merokok? Ingat, ini do-nya di depan.
Do I smoke? Apakah saya merokok? Do di sini bisa berarti apakah gitu ya. Do you play guitar well? Do you play ini ya. Awalnya itu you play guitar well, tapi kalau ada pertanyaan tambahkan do di depannya. Kalau biasa we live in London. Kalau pertanyaan do we live in London? Ini do diikuti live. Kemudian kalau ini juga sama, do they meet you every holiday? Sama ya. Kemudian kalau he itu menggunakannya does. Does he often meet her? Nah ini meet-nya tanpa s. Kalau positif itu he often meets her, ada s-nya. Tapi kalau pertanyaan itu does he often meet her, hilang s-nya. Ini juga sama. Does she wash her car every Sunday? Ini ya, menggunakannya does. Ini juga sama. Does she cry every night? Sama ya, tanpa s dan juga tanpa s. Nah, kalau untuk menjawabnya kita tinggal jawab saja no, I don't. Kalau enggak, kalau iya, yes, I do. Seperti ini. Misalkan do you play guitar well? Yes, I do. Kalau enggak, no, I don't. Gitu ya. Ini juga sama. Misalkan does he often meet her? Yes, he does. Kalau iya, kalau enggak, no, he doesn't. Misal seperti ini. No, she doesn't. Ini ya. Ini hampir sama. Yes, she does sama no, she doesn't. Dengan menggunakan iya atau enggak. Ini harus catatan. Dan catatannya sama. Penggunaan do dan does. Kalau do untuk subjek I, we, they dan semua subjek plural. Kalau does itu untuk she, he, it dan semua subjek tunggal atau singular subject. Tanpa diikuti oleh s atau is nih ya. Tetap diikuti oleh verb 1. Nah, saya harap yang verbal tadi sudah paham. Dan kita lanjut ke nominal sentence. Perbedaannya apa? Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan action verbs, tetapi menggunakan to be ya, tanpa action verbs. Jadi tidak ada kata makan, tidak ada kata minum, tidak ada kata berlari dan sebagainya. Ya. Kata nominal ini tidak digunakan untuk menjelaskan aktivitas atau kegiatan. Nah, ingat itu. Tapi kalimat ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu objek saja. Objek bisa, perasaan bisa, atau yang lainnya ya, yang penting bukan aktivitas ini ya. Nah, ingat to be-nya menggunakan to be present. Apa saja to be present itu? Nah, kalau I itu am to be-nya. Kalau you itu, kalau you we they ya, menggunakannya are. Kalau she, he, it atas masuk itu menggunakannya is. Ingat-ingat ini. Sama, ada 3 jenis. Yang pertama adalah bentuk yang positif, formula for positive. Ini subject plus to be nya adalah is, am, are plus adjective, noun atau adverb. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. For example di sini, kalau kita mau bilang I am a teacher, saya seorang guru. Ini kan bukan aktivitas ya, tapi menjelaskan objeknya bahwa saya itu seorang guru, gitu kan. Jadi kita menggunakan am, I am a teacher. Ini perbedaannya dengan verbal. Ingat ini ya. Teacher itu noun, termasuk dalam kata benda. We are happy. Kita senang. Nah, senang ini kan bukan aktivitas. Senang itu adalah perasaan gitu ya. Jadi menggunakannya yang kalimat nominal, menggunakannya to be, are. Ini yang adjective. She is here. Dia di sini. Ini kata keterangan tempat atau adverb. Ini kita bukan aktivitas kan, tapi menerangkan saja. She is here, menerangkan posisi. It is my mistake. Ini salahku. Ini juga bukan aktivitas, tapi menerangkan saja. Ingat ini ya. Jadi kalau kita mau bilang sesuatu yang berhubungan dengan sifat, benda, terangan, nah ini menggunakannya nominal. Misalkan kamu mau bilang kamu lapar, tidak ada aktivitas di situ, tapi kita mau menerangkan saja, maka kita bilang you are hungry, gitu ya. You are, karena you itu subjeknya you dan to be-nya adalah are, gitu ya. Ini untuk yang positif. Kita coba yang negatif.
Kalau negatif itu kita menambahkan not saja setelah to be. Subject plus to be plus not plus adjective atau noun atau verb sama saja rumusnya. For example di sini adalah I am not lazy. Saya tidak pemalas ini ya. Atau saya bukan pemalas. Ini I am not, tambahkan not saja. We are not pilots. Kita bukan pilot. Kalau kita pilot, we are pilots. Itu ya tanpa not. She is not here. Dia tidak di sini. Kalau dia di sini, she is here. This not my mistake. Ini bukan salahku. Ya, tambahkan not saja setelah to be, ini lebih mudah ya. Silakan dipahami itu. Cara menyingkatnya kita bisa menggunakan isn't. Is not jadi isn't. Kalau are not, aren't. Ya. Silakan diperhatikan cara penyingkatannya. Kemudian ada yang formal interrogative atau kalimat tanya. Rumusnya sama, tinggal kita ubah to be-nya di depan. Is mr-nya di depan. Diikuti subjek dan diikuti oleh adjektif, noun atau adverb, dan terakhir adalah kalimat tanya. Yang terakhir adalah tanda tanya. For examples di sini adalah apakah saya rajin? Kita menggunakannya am I diligent? Nah, kalau kita bilang saya rajin berarti I am diligent. Kalau saya tidak rajin berarti I am not diligent. Kalau mau tanya apakah saya rajin, am I diligent? Ini ya. Kalau yang kedua, are we students? Apakah kita siswa? Sama, kita pindah to-nya di depan. Jadi di sini am, are, is itu berarti apakah gitu ya. Jadi bukan what lagi. Misalnya kita mau bilang apakah saya rajin, bukan what I diligent. Nah itu salah. Kita menggunakannya adalah am I diligent. Jadi sudah ada porsinya masing-masing untuk what dan juga untuk to be. Nah untuk respon atau menjawabnya, misalkan apakah saya rajin? Yes I am. No I am not. Sama ya, yes I am atau no I am not. Are we students? Yes we are. Kalau iya, kalau bukan, no we are not. Yes she is. No she is not. Yes it is. No it is not. Ini sama ya, tinggal menyesuaikan dengan to be nya saja. Nah saya harap sampai sini paham. Nah ini complete answer-nya seperti ini. Yes we are students. Kalau no ya, no we aren't. We are not students. Ini untuk peningkatannya. Nah kita sudah selesai di materinya, perbedaan verbal dan nominal. Nah saya harap teman-teman sini paham. Nah kita lanjut ke exercise. Let's talk about habit. Mari kita berbicara tentang kebiasaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas menggunakan simple present tense. Ini ya. What do you do every morning? Apa yang kamu lakukan setiap pagi? Misalkan what do you do every morning? I usually take a bath every morning. Itu bisa. Silakan jawab pertanyaan dengan jawabannya sendiri. What do you often do at night? Apa yang kamu sering lakukan setiap malam atau pada malam hari? Kita bisa bilang I often do my homework at night. Itu bisa. What is your good habit? Tell me. Misalkan apa kebiasaan baikmu? Ceritakan. My good habit is, misalkan I usually study at night. Saya selalu belajar setiap malam. Itu bisa. Do you play game in your spare time? Apakah kamu bermain game saat waktu senggang? Yes, I do. Atau misalkan kalau enggak ya, no, I don't. Itu saja ya. Silakan jawab dengan jawaban kalian masing-masing. Oke, is there any question? Ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Thank you for your attention and then see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.